Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Fitriana. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir. Saya mengambil prodi jurusan Ekonomi Syariah. Ya, dibuatnya video ini untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Dari pembahasan video ini, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan sistem ekonomi moneter dan beberapa teori sistem moneter Islam. Baik, lihat videonya terus sampai selesai ya. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan moneter Islam. Ini sebagaimana tampak di banyak negara di dunia terdiri dari 3 level. Yang pertama yaitu pemegang uang atau the public, yakni para individu, para pebisnis, dan unit-unit pemerintah publik sendiri memegang uang dalam bentuk surensi atau mata uang termasuk dalam bentuk koin dan dalam bentuk rekening-rekening bank. Yang kedua yaitu bank-bank komersial, yaitu bank milik swasta maupun milik pemerintah yang meminjam dari masyarakat dan memberikan kredit kepada individu-individu, perusahaan-perusahaan, ataupun unit-unit pemerintah. Yang ketiga yaitu bank sentral yang memonopoli permasalahan uang, melayani para bankir untuk pemerintah pusat dan bank-bank komersial. Bank sentral memiliki kekuatan untuk menentukan jumlah uang beredar. Sejarah perkembangan sistem moneter menunjukkan bahwa pada masa lalu pernah dikenal dua sistem mata uang. Yang pertama yaitu dari emas. Yang pertama mata uang yaitu bimetalik standar, yang terdiri dari emas dan perak. Aplikasi dari sistem tersebut tidak hanya diadopsi oleh Amerika Serikat pada tahun 1972, namun juga telah dikenal pada zaman Nabi Muhammad SAW yang pada masa itu menggunakan dua mata uang. Yang pertama yaitu dinar, emas, dan dirham atau perak. Stabilitas rasio peredaran dinar dibanding dirham hanya terjadi pada periode tertentu, yakni 1:10 hingga masa Khalifah keempat. Namun setelah periode ini, rasionya mengalami perubahan terus-menerus hingga mencapai rasio 1:50 di berbagai negara Islam. Ketidakstabilan tersebut mengindikasikan bahwa orang lebih senang menyimpan dalam mata uang dinar dan menggunakan dirham sebagai alat transaksi sehingga peredaran dinar semakin kecil. Fenomena inilah yang pada abad ke-16 dikenal sebagai Gresham Law, yaitu bad money tend to drive good money out of circulation. Sedangkan di Amerika Serikat sendiri rasio gold silver pada awalnya hanya 1:15, namun berfluktuasinya harga kedua jenis metal tersebut menggiring Amerika Serikat mendominasi silver pada tahun 1873. Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa sangat sulit untuk mengaitkan kedua jenis mata uang tersebut dalam suatu tingkat rasio tertentu sehingga akhirnya bimetalik standar tidak dapat dipakai lagi secara universal. Selanjutnya dimulailah masa monometalisme dengan emas sebagai standar mata uang yang berlaku secara universal. Dalam perkembangan emas sebagai standar uang beredar mengalami 3 kali evaluasi. Yang pertama yaitu the gold coin standard. Yang kedua yaitu the gold bullion standard. Yang ketiga yaitu the gold exchange standard. Saya akan menjelaskan tentang the gold coin standard dulu ya, di mana logam emas mulia merupakan uang yang aktif beredar di masyarakat sebagai alat tukar. Yang kedua yaitu the gold
bullion standar, di mana logam emas bukanlah alat tukar yang beredar, namun otoritas moneter menjadikan logam emas sebagai parameter dalam menentukan nilai tukar uang yang beredar dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mata uang nasional disertakan dengan emas. Yang kedua yaitu emas disimpan oleh pemerintah dalam bentuk bar atau batang, bukan koin. Yang ketiga yaitu emas tidak beredar dalam perekonomian. Yang keempat yaitu emas tersedia untuk tujuan industri dan transaksi-transaksi internasional dari bank. Kemudian pembahasan ketiga tentang The Gold Exchange Standard atau Bretton Woods System, di mana otoritas moneter menentukan nilai tukar mata uang domestik atau domestic currency dan mata uang asing atau foreign currency yang mampu di-backup secara penuh oleh cadangan emas yang dimiliki merupakan kesepakatan internasional di bidang moneter di mana mata uang merupakan fiat money yang dapat dikonversikan dalam emas pada tingkat harga tertentu. Keberadaan uang dalam perekonomian memberikan arti penting. Ketidakadilan dari alat ukur ini disebabkan oleh instabilitasnya dapat mengakibatkan perekonomian tidak berjalan pada titik keseimbangan. Stabilitas harga berarti terjaminnya keadilan uang dalam fungsi, sehingga perekonomian akan relatif berada dalam kondisi yang memungkinkan teralokasinya sumber daya secara merata, terdistribusinya pendapatan, pertumbuhan optimum dan ketenaga kerjaan yang penuh serta stabilitas perekonomian. Dapat dikatakan bahwa dibutuhkan sebuah mekanisme yang memungkinkan untuk mencapai kestabilan nilai tukar dengan menghilangkan penggunaan suku bunga dan instrumen lain yang dilarang syariah merupakan suatu keniscayaan. Belum lama berselang, larangan Islam terhadap bunga atau riba secara umum dipandang sebagai suatu proposisi yang nyaris mustahil di kalangan mayoritas intelektual muslim. Sekalipun situasi ini mulai berubah dalam beberapa dekade terakhir, hegemoni institusional dan intelektual bunga telah ditentang oleh pakar ekonomi muslim. Kini makin banyak literatur yang membahas persoalan ini dan perdebatan pun tidak lagi terbatas dalam argumentasi teoritis. Mulai terjadi tradisi eksperimentasi dan pendirian institusi yang terus meluas. Ilmu moneter Islam tengah memulai babak baru. Sebelum sampai pada kondisi saat ini, setidaknya ada 3 fase berbeda dalam pembentukan dan pengembangan disiplin ini. Yang pertama yaitu pada pertengahan dasawarsa 1930-an, segolongan ulama yang tidak memiliki pendidikan formal di bidang ilmu ekonomi, tetapi memiliki pemahaman dan tegas terhadap masalah-masalah persoalan sosioekonomi masa itu dan pendekatan Islam terhadap mencoba memecahkan masalah bunga. Fase kedua didorong oleh hal-hal tersebut di atas yang berlangsung 20 tahun yang lalu di mana para ekonom muslim mulai membangun aspek-aspek tertentu dari sistem moneter Islam. Suatu analisis ekonomi tentang pelarangan terhadap riba dipaparkan dan pilar-pilar utama sistem alternatif perbankan dan keuangan yang bebas riba dimunculkan. Perkembangan paralel selama dekade lalu mewakili tahap ketiga dan terdiri dari usaha-usaha untuk mengembangkan perbankan dan lembaga-lembaga finansial atau investasi yang beroperasi berdasarkan bebas bunga di 3 benua. Yang pertama yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Sekarang jumlah itulah menjadi dari 200. Ilmu ekonomi moneter Islam memasuki tahap selanjutnya dengan menggunakan pendekatan yang lebih kritis dan integratif terhadap keseluruhan teori dan praktik keuangan dan perbankan dalam Islam. Tugas-tugas yang dihadapi para ekonom untuk meninjau uang seluruh situasi setidaknya ada 3 persoalan. Yang pertama, bersama-sama menyatukan pandangan yang menyeluruh terhadap sistem moneter Islam dan tidak berkonsentrasi pada elemen khusus dari persoalan keuangan dan perbankan yang kadang-kadang bahkan tidak saling berhubungan. Yang kedua, meninjau ulang secara kritis
sebagai model perbankan Islam telah dipresentasikan sepanjang tahun dalam konteks praktik perbankan Islam dengan suatu peningkatan dan perbaikan secara teori dan praktik lapangan. Yang ketiga, perlu meletakkan keseluruhan teori dan praktik perbankan Islam dalam perspektif ekonomi dan moral Islam serta tata sosial, karena keseluruhan sistem harus berjalan bersama-sama. Betapapun pentingnya suatu unsur, ia tidak akan menghasilkan apapun jika berjalan sendiri-sendiri. Penghapusan riba hanyalah salah satu aspek program ekonomi Islam. Hal ini baru dibarengi dengan diperkuat melalui perubahan-perubahan struktur motivasional lainnya. Perbankan Islam hanyalah satu bagian dari proses, bukan keseluruhan dari proses. Kemudian saya akan membahas tentang teori moneter Islam. Terdapat beberapa teori seputar pengaturan moneter dalam perspektif syariah. Ini yang meliputi permintaan uang, penawaran uang, kebijakan moneter, dan instrumen-instrumen yang dapat dipergunakan. Yang pertama, saya akan membahas tentang permintaan uang. Dalam sebuah perekonomian yang berbasis syariah, permintaan terhadap uang hanya akan lahir terutama dari motif transaksi dan tindakan berjaga-jaga yang ditentukan pada umumnya oleh tingkat pendapatan uang dan distribusinya. Kemudian yang kedua itu penawaran uang. Ketika permintaan uang distabilisasikan dan dihubungkan dengan kebutuhan pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pembangunan, maka permasalahan yang perlu diperhatikan adalah pertama, bagaimana agregat money supply atau permintaan uang bertemu dengan penawaran uang sehingga terjadi equilibrium. Selanjutnya bagaimana mengalokasikan penawaran uang ini sesuai dengan kebutuhan untuk merealisasikan tujuan umum. Yang ketiga, pembahasannya tentang kebijakan moneter Islam. Dibutuhkan suatu sistem kebijakan yang dapat mengatasi berbagai persoalan ekonomi yang secara makro dihadapi suatu negara. Salah satu langkah penting dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut adalah membuat suatu kebijakan di bidang moneter. Karena penting untuk menganalisa peranan kebijakan moneter dalam mengendalikan kegiatan ekonomi ke arah yang dikehendaki, yaitu mencapai kegiatan ekonomi yang tinggi dan tingkat pengangguran yang rendah tanpa inflasi. Yang terakhir yaitu pembahasan tentang instrumen moneter Islam. Instrumen atau alat kebijakan moneter yang dikenakan dalam ekonomi Islam antara lain dalam bentuk kontrol kuantitatif pada penyaluran pembiayaan dan instrumen yang dapat menjamin alokasi pembiayaan dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif. Instrumen besar pertama atau kontrol kuantitatif penyaluran pembiayaan didukung dengan instrumen moneter berupa yang pertama yaitu statutory reserve requirement atau cadangan wajib minimum. Yang kedua yaitu financial selling. Yang ketiga government deposit. Yang keempat common pool. Yang kelima moral suasion. Yang keenam equity based instrument. Dan yang terakhir perubahan tingkat loss atau profit sharing ratio. Terima kasih telah menyaksikan video saya sampai terakhir. Semoga videonya bermanfaat. See you next time. Bye.